selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Bertemu lagi di ibadah online Gereja Baptis Efrata. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita tidak bertemu muka secara muka, tetapi kita akan terus sama-sama memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita naikkan pujian, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami dalam setiap yang kami lakukan dan kami kerjakan. Dan hari ini kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah secara online. Berkati kami supaya kami masih bisa beribadah dengan khusyuk, masih bisa menghormati Engkau dalam pertemuan ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, dan hanya di dalam nama-Mu kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kita sama-sama akan naikkan satu pujian yang indah. Pujian ini akan dinyanyikan oleh Bapak Kris. Kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh. Di depan mata Yesus, di depan mata Yesus, ku datang lelah dan penat, menanggung beban yang berat. Di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, ku insyaf akan dosaku, bertobat kini hatiku. Di depan mata Yesus, di depan mata Yesus, Tuhanku yang suci dan mulia, ku dapat kasih sayangnya. Di depan mata Yesus.
Kita sudah mendengarkan pujian yang sangat indah, kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama menyanyikan satu pujian sukacita. Ada 2 lagu sukacita yang akan ditayangkan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama bernyanyi dan bertepuk tangan. Mari semuanya kita memuliakan nama Tuhan lewat pujian yang akan ditayangkan. Sudah dikasih Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian. Tiap langkahku, kira langkah-langkah kita akan selalu dipimpin oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Aku kira di rumah Bapa surga yang bakal. Biarlah dalam hidup kita selalu meminta pimpinan, agar langkah-langkah kita selalu dipimpin oleh Tuhan, sehingga arah yang kita ikuti akan selalu benar dan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hadirat-Nya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hadirat-Nya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri, kita sama-sama bertepuk tangan. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama berdoa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan dinaikkan. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian sama-sama mengambil bagian dalam doa syafaat ini. Tapi sebelum itu kita akan menaikkan satu pujian yang akan dinyanyikan oleh Ibu Irna. Kita naikkan pujian yang berjudul Mujizat dalam Bersyukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong
Bapak
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi kekuatan, penghiburan, mendorong kita untuk jauh lebih baik. Tapi sebelum itu kita akan ada pujian yang indah untuk membawa kita ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat kesempatan pagi ini boleh kembali bersama-sama beribadah secara online. Kita percaya biarlah setiap pujian dan penyembahan kita boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan pagi ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan mendengar suara Tuhan sehingga kita mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang memelihara kita, Allah yang menyertai setiap kehidupan kita. Dan pagi ini firman Tuhan saya ambil dari Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 yang berbunyi demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan mari kita akan berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami siap mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami, memberikan pengertian kepada kami, sehingga sungguh rencana Tuhan
boleh digenapi melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pagi ini firman Tuhan saya beri judul Melihat Hidup dari Mata Tuhan. Nah, seringkali kita sebagai manusia, kita melihat kehidupan kita berdasarkan kacamata kita, bukan berdasarkan kacamata Allah yang mempunyai rencana atas kehidupan kita. Menurut saudara, apa sih? Tadi seperti dalam Yakobus, apa arti hidupmu? Orang seringkali salah memandang kehidupan mereka. Atau dikatakan, hidup saudara sebagai apa? Secara online kita tidak bisa berdiskusi, tetapi saya melihat, bertanya beberapa orang, jika kita melihat hidup kita sebagai sebuah pesta, maka nilai utama kita dalam hidup adalah bersenang-senang. Itulah orang yang menganggap hidup ini sebuah pesta. Ada juga orang menganggap bahwa hidup ini sebagai perlombaan. Kita akan, gimana? Orang yang menganggap kehidupan ini sebagai perlombaan, dia akan menghargai kecepatan. Dan hidup kita akan selalu terburu-buru. Hampir sepanjang waktu. Oleh karena dia menganggap hidup ini perlombaan. Terus dia berlomba, saudara. Ada juga orang yang menganggap bahwa hidup ini seperti lari maraton. Sehingga mereka akan menghargai daya tahan. Jadi ketahanan. Dia harus berlari, bertahan gitu ya. Nah, itulah orang yang menganggap kehidupan ini seperti lari maraton. Ada juga orang yang menganggap hidup ini sebagai pertempuran atau permainan. Tentunya kemenangan akan sangat penting bagi mereka. Sehingga hidup ini seolah dia berlomba. Ya, kemudian dia satu permainan yang harus dimenangkan. Peperangan yang harus dimenangkan. Jadi, bagaimana kita mendefinisikan hidup kita sekarang? Sebab, bagaimana kita mendefinisikan atau mengartikan hidup itu akan menentukan bagaimana hidup kita. Pandangan kita akan mempengaruhi bagaimana kita menginvestasikan waktu kita, uang, bakat, bahkan hubungan kita. Itu akan berpengaruh sekali. Apa pandangan hidup kita sekarang? Pada umumnya, banyak orang di dunia ini yang memiliki pandangan hidup yang salah. Sehingga mereka lelah. Mereka capek menghadapi kehidupan ini. Jika kita ingin memenuhi tujuan yang Tuhan buat bagi kita, kita benar-benar harus memiliki pandangan hidup dalam pandangan Alkitab tentang kehidupan. Jadi berdasarkan Alkitab, firman Tuhan. Kita perlu mengubah atau mengganti dengan pandangan Allah. Jangan pandangan pribadi. Kita sebagai manusia. Mari lihat. Roma 12 ayat 1 dan 2 kita akan lihat. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, itu yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Allah memberikan 3 gambaran, satu perbandingan yang mengajarkan kita mengenai pandangan Allah tentang kehidupan. Yang pertama, hidup adalah ujian. Yang kedua, hidup adalah kepercayaan. Dan yang ketiga, hidup adalah tugas sementara. Ketiganya harus menjadi landasan hidup kita yang mendorong kita dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita lihat. Yang pertama,
Hidup adalah ujian. Hidup adalah ujian. Di seluruh Alkitab, kita melihat bagaimana Tuhan menguji umatnya. Perhatikan, ujian, bukan pencobaan. Allah tidak pernah mencobai, tetapi ujian seringkali diizinkan dalam kehidupan kita. Tuhan menguji karakter, iman, ketaatan, kasih, integritas, dan kesetiaan mereka di dalam Alkitab. Tuhan menguji Abraham agar mempersembahkan anaknya. Ya, kemudian Yakub, dia harus bekerja secara ekstra. Beberapa dari mereka gagal dalam tes mereka. Adam dan Hawa, Daud, Petrus. Tapi juga banyak contoh yang baik, ya, yang baik, dan mereka mendapat pujian. Mereka bisa melewati ujian yang begitu hebat. Siapa? Ada Yusuf, ada Ruth, Esther, Daniel, dan juga Paulus. Karakter dikembangkan dan diungkapkan melalui ujian. Dan seluruh hidup kita adalah ujian. Kita selalu diuji. Tuhan terus-menerus melihat respon kita terhadap orang, terhadap masalah, kesuksesan, kegagalan, konflik, ada sakit, penyakit, kekecewaan, bahkan cuaca hari ini mungkin. Tindakan sederhana tidak akan pernah gagal dari perhatiannya. Nah, saudara, apa sih yang kita lihat dari ujian ini? Saya hanya menggambarkan bahwa ujian itu harus dilakukan. Kalau di sekolah, kenapa orang harus diuji? Karena dia harus naik tingkat. Yang dulu SD jadi SMP, yang jadi SMP jadi SMA. Mereka harus melewati ujian. Ujian negara, bukan pencobaan negara, betul? Ujian itu akan menghasilkan sesuatu untuk menguji ketahanan kita, untuk menguji kemampuan kita sampai di mana. Jangan sampai kita tidak pernah diuji. Jadi kita tidak tahu sampai di mana kita, kemampuan kita, pendidikan kita. Sebab itu saudara, ya, lakukan hal-hal yang sederhana, yang kecil, ya. Mungkin kita di gereja bisa saja, ya, kita membantu untuk mengoperasikan LCD, proyektor, gitu ya. Kemudian apa? Mengerjakan sound system, ya. Kelihatannya sederhana, tapi nggak mudah, saudara. Sound system, yang penting mah nyala, gitu. Tidak, kita harus punya kepekaan. Kemudian, bagaimana memungut sampah? Sederhana bukan? Bersikap sopan dan baik kepada pelayan di mana? Di restoran mungkin, ya. Di mana lagi? Di mana-mana, ya. Hormat, sopan pada orang tua. Kita tidak tahu bahwa semua ujian yang Tuhan berikan. Tetapi kita harus berjaga-jaga, artinya setiap saat kita bisa saja diuji. Dalam banyak hal, besar maupun kecil, ya. Apa sih? Ya, kadang-kadang Tuhan menunda jawaban atas doa kita. Ada masalah kemustahilan, wah, pusing, ya. Atau ada tragedi kehidupan, ya. Kemustahilan tadi apa? Ya, terkadang kita mustahil. Tuhan nggak tahu bagaimana virus corona ini akan berlalu. Sekarang ada isu ini, ada isu itu, kita nggak mengerti. Tapi biarkan Allah yang bekerja, Allah yang terus berkarya. Dan kita percaya bahwa perlindungan Allah nyata bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Ujian yang paling penting adalah bagaimana kita merespon ketika kita, bahkan ketika tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana ketika kita merespon ujian itu? Terkadang Tuhan dengan sengaja menarik diri dan kita tidak merasakan kedekatannya. Ketika kita memahami bahwa hidup adalah ujian, kita akan menyadari bahwa tidak ada yang tidak penting bagi perkembangan karakter kita. Setiap hari dan setiap saat adalah penting, dan kesempatan yang ada dalam kehidupan kita ini perlu kita gunakan dengan baik
untuk pertumbuhan, memperdalam karakter kita, untuk menunjukkan cinta kita, untuk bergantung pada Tuhan. Beberapa tes tampaknya luar biasa. Sementara yang lain bahkan tidak kita sadari. Tidak semuanya memiliki implikasi abadi. Kabar baiknya adalah bahwa Tuhan ingin kita bisa lulus dari ujian. Dari semua ujian. Nanti sudah bisa lihat di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang alami adalah pencobaan biasa. Ya, kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melewati semua itu. Ada juga dari Yakobus 1 ayat 12. Tuhan mau kita menang, melewati setiap persoalan, setiap masalah, setiap ujian yang Tuhan berikan. Sebab Tuhan menguji, berarti Dia tahu kemampuan saudara dan saya sejauh mana. Sebab itu saudara, mari kita tetap setia. Apapun itu. Kita percaya Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Yang kedua, hidup adalah kepercayaan. Wow, kalau kita melihat kepercayaan, mungkin kita memiliki orang kepercayaan. Oh, dia jujur, dia setia, dia taat. Itu yang dipakai oleh para tuan-tuan di dunia ini. Kalau kita diizinkan Tuhan untuk hidup di dalam dunia ini, artinya Tuhan percaya kepada saudara dan saya untuk menjalani kehidupan di dalam dunia ini, untuk menggenapi setiap rencana Tuhan di dalam hidup ini. Namun saudara, di dalam dunia ini, segala sesuatu adalah milik Allah. Ingat itu. Kita tidak benar-benar memiliki apapun selama kita ada di dalam dunia ini. Tuhan hanya meminjamkan dunia ini kepada kita, dan Dia akan meminjamkannya kepada orang lain juga. Kalau waktu kita sudah habis, sampai waktunya habis, ketika kita kembali kepada Bapa di sorga, kita hanya bisa menikmatinya sebentar saja. Sebab itu mari kita gunakan kesempatan ini untuk kita mengisi waktu kita. Karena Tuhan percaya kepada saudara dan saya untuk mengisi waktu-waktu kita di dalam dunia ini. Pekerjaan yang pertama yang Tuhan berikan kepada manusia adalah mengurus dan memelihara milik Tuhan. Kejadian 1 ayat 28. Itu alam semesta ini. Ya, kita berkuasa atas burung di udara, ikan di laut, dan semua binatang-binatang dalam dunia ini. Dan segala isinya, gitu kan? Nah saudara, perannya tidak pernah berubah. Itu adalah bagian dari tujuan hidup kita hari ini. Segala sesuatu yang kita miliki dan nikmati harus diperlakukan sebagai kepercayaan yang Tuhan taruh di tangan kita. Kalau kita ingat, kita pernah ikut namanya Crown Financial Ministry. Ya, apa itu? Kita sebagai pengelola, bukan pemilik. Pengelola itu hanya diberikan hak ya untuk mengelola saja. Dan kita pertanggungjawabkan kepada pemiliknya. Nah, demikian hal ini sama. Kita diberikan kepercayaan untuk hidup dalam dunia ini. Sudah ingat dengan cerita tentang perumpamaan talenta? Nah, ini sangat jelas. Ketika tuannya akan pergi, dia diberikan talenta menurut kemampuan mereka. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, dan juga ada yang diberikan 1. Jangan pernah kita iri. Karena sang tuan tahu seberapa banyak kita dapat dipercaya. Dan dia akan mengevaluasi dan memberikan penghargaan kepada kita masing-masing. Saya sudah bisa lihat di dalam Matius 25 ayat 21. Ya, di akhir hidup kita akan dievaluasi dan dihargai sesuai dengan seberapa baik kita menangani apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Itu berarti semua yang kita lakukan, jika kita memperlakukan segala sesuatu sebagai amanah atau sebagai kepercayaan, Tuhan menjanjikan satu imbalan dalam kekekalan atau hadiah
di dalam kekekalan. Pertama, dia meneguhkan, dia akan berkata, kerjamu bagus, kerjamu baik, sudah selesai dilakukan dengan baik. Yang kedua, kita akan menerima promosi dan diberikan tanggung jawab yang lebih besar di dalam kekekalan. Saya akan menempatkan kamu sebagai penanggung jawab. Iya, luar biasa. Dan kita akan dihormati dengan perayaan. Datang dan bagikan kebahagiaan bagianmu ini. Itu loh saudara. Hidup adalah ujian dan kepercayaan. Semakin dia memberi kita atau memberkati kita, dia akan semakin mengharapkan kita untuk bertanggung jawab. Jadi saudara, apa yang kita miliki sekarang itu adalah harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan sudah percayakan kepada saudara dan saya. Sebab itu gunakan harta saudara untuk kemuliaan Tuhan, uang saudara untuk kemuliaan Tuhan, waktu saudara untuk kemuliaan Tuhan, bakat saudara untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah saudara menahannya. Kalau itu bagian Tuhan, berikan bagian Tuhan. Kalau saudara mau menggunakan bakat talenta saudara, lakukan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Saudara melayani Tuhan, jangan pernah saudara mogok. Kita percaya Tuhan ya, terus memberikan kepercayaan buat saudara dan saya. Dan yang ketiga saudara, hidup ini adalah tugas sementara. Wow, kenapa tugas sementara ya? Ini tugas sementara saudara. Sebab di dalam Ayub pasal 8 ayat dan 9, Ayub pasal 8 ayat 9 dan juga Mazmur 39 ayat 4. Silakan nanti saudara buka di rumah ya. Ini untuk membuat hidup kita menjadi yang terbaik. Ada dua kebenaran. Ada dua kebenaran. Yang pertama, dibandingkan dengan kekekalan, kehidupan kita di bumi sangatlah singkat. Jadi, nggak seberapa. Karena kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk selama-lamanya. Sedangkan di dalam dunia ini, berapa tahun? Kita tidak tahu. Tuhan percayakan berapa tahun buat saudara. Kalau Tuhan melihat kinerja kita baik, tentunya Tuhan akan percayakan lebih. Betul? Pak, gimana? Sekarang kan lagi COVID. Banyak loh Pak, yang meninggal masih muda, yang meninggal gini. Itu kan COVID, gitu kan? Itu kan karena virus. Kita tidak bisa tentukan hal itu ya. Tetapi, tentunya Tuhan juga punya rencana. Itu harus kita imani. Yang kedua, saudara, bumi hanya tempat tinggal sementara. Bumi yang kita injak ini, bumi yang kita tempati ini adalah tempat tinggal sementara. Kita tidak akan lama di sini. Jadi jangan terlalu terikat. Petrus memperingatkan kita dalam 1 Petrus 1 ayat 17, ya, kita hanya memegang KTP spiritual di dunia ini. Sementara Tuhan sangat belak-belakan tentang bahaya hidup di sini. Dan sekarang, bagaimana kehidupan kita? Dia juga mengadopsi nilai-nilai, prioritas kita, dan gaya hidup di dalam dunia kita saat ini. Allah menyebutkan adanya perjinahan rohani dalam Yakobus 4 ayat 4. Oleh karena apa? Kita adalah duta-dutanya. Kalau duta itu orang yang diutus ke sebuah negara mewakili negaranya. Kalau kita duta Kristus, artinya kita adalah mewakili Kristus untuk kita hadir di dunia ini. Apakah benar saudara adalah duta-duta Kristus? Duta Kristus hanya wakil Kristus. Kita bukan Kristus. Ya, kita hanya wakil Kristus untuk menyatakan kasih Kristus kepada dunia ini. Itu yang harus terjadi. Secara nyata, bumi bukanlah rumah utama. Mengapa? Sebagai pengikut Kristus, kita mengalami kesulitan. Kita mengalami kesedihan. Kita mengalami penolakan di dalam dunia ini. Dan juga ia menjelaskan mengapa beberapa janji Tuhan tampaknya tidak terpenuhi. Beberapa doa tampaknya tidak dijawab.
dan beberapa keadaan tampaknya tidak adil. Kita harus ingat bahwa ini bukanlah akhir dari cerita kita. Untuk menjaga kita agar tidak terlalu terikat dengan bumi ini, Tuhan mengizinkan kita untuk merasakan kekurangan. Terkadang perbedaan atas kepuasan. Orang lain kok seperti itu, kok saya seperti ini. Ya, ada ketidaknyamanan dan ketidakpuasan dalam hidup ini. Karena semua hal itu tidak akan pernah terpenuhi dalam hidup kita di bumi ini. Kita tidak sepenuhnya berbahagia di sini karena kita memang tidak seharusnya demikian. Karena tempat kita bukan di bumi ini, tapi nanti di dalam kerajaan surga. Bumi bukanlah rumah terakhir kita. Kita diciptakan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih baik. Oleh karena itu, di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Wow, adalah kesalahan fatal untuk menganggap bahwa tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah kemakmuran materi atau kesuksesan yang populer, seperti yang didefinisikan oleh dunia ini. Kehidupan yang berkelimpahan tidak ada hubungannya dengan kelimpahan materi, dan kesetiaan kepada Tuhan tidak menjamin kesuksesan dalam karir atau bahkan di dalam pelayanan kita. Oleh karena kita tidak mampu untuk fokus pada mahkota sementara. Sebab ada mahkota kekekalan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Kita bisa melihat Paulus, Yohanes Pembaptis, ya, tidak mengatakan tetapi akhir hidup bukanlah akhir bagi kita yang percaya kepadanya. Sebab masih ada kehidupan setelah kehidupan kita di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita tahu bahwa setiap orang harus memberitakan Injil. Itu adalah tugas kita. Bagaimana ketika kita kembali, kita harus mempertanggungjawabkan semua itu kepada Tuhan. Termasuk menggunakan waktu kita, menggunakan uang kita, menggunakan bakat kita atau talenta kita, semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita di dalam dunia ini mungkin saja mengalami kesulitan. Mungkin kita diliputi keraguan. Ingatlah bahwa kita belum pulang. Kita masih ada di dalam dunia ini. Kita masih harus bekerja. Ujian Tuhan masih berjalan. Dia masih mempercayakan kepada saudara waktu, uang, bakat, semua masih Tuhan percayakan pada saudara dan saya. Yang perlu kita ingat bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini adalah sementara. Ini tugas Tuhan yang sementara. Kita akan kembali ke kerajaan surga. Satu saat nanti kita hidup kekal bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu dan Saudara, apa arti hidupmu? Di tengah-tengah masa pandemi ini, mari kita gunakan kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh menguatkan kita, boleh mengingatkan kita, sehingga nama Tuhan senantiasa ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar Tuhan yang terus memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah beribadah, yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kiranya berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, Kau kebenaran.
yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih Tuhan Yesus sempurna bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan dan persepuluhan. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memberikannya lewat datang ke gereja, dimasukkan uang dalam amplop dan diberikan ke kotak yang sudah disediakan. Atau Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mentransfernya di rekening yang akan ditampilkan. Persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian akan membantu pelayanan kita selanjutnya. Walaupun secara online kita masih memberikan persembahan, bagian ucapan syukur kita di hadapan Tuhan.
Bapak dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita akan menutup ibadah kita pagi ini. Kita memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi biar Engkau melihat kehidupan kami dan menyertai setiap kehidupan kami. Di akhir ibadah ini kami memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, kami percaya berkat-berkat Tuhan yang menyertai kami dan perlindungan-Mu yang senantiasa melingkupi kami. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera pada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus.